Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqomah Muayyadah, Guru SD Negeri Cinyawang 3, CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang mengeksplor kemampuannya dan kurang bebas dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Sehingga model teacher center harus dirubah menjadi student center. Setelah mempelajari modul 1.1, banyak hal yang saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan memberikan pengaruh yang signifikan pada pandangan saya tentang pendidikan. Yang sangat mempengaruhi pemikiran saya tentang pendidikan setelah mempelajari modul 1.1 diantaranya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, menyadarkan bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya mentransfer pembelajaran dan hanya fokus pada ketercapaian ketuntasan materi dan penilaian, tetapi lebih pada menuntun dan memberi teladan yang baik pada peserta didik agar kelak mereka menjadi insan yang bermanfaat. Setelah mempelajari modul 1.1, ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan diantaranya adalah dalam pembelajaran di kelas, saya mengubah pembelajaran metode teacher center menjadi student center. Saya juga mengubah pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi, peserta didik tidak hanya fokus kepada guru saja, sehingga mereka lebih bebas mengeksplor kemampuannya dan lebih merdeka dalam belajar. Kemudian, saya melakukan penilaian formatif selama pembelajaran. Dalam melaksanakan praktik baik aksi nyata, ada beberapa tahapan yang saya lakukan, diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Dalam tahap perencanaan, yang pertama saya lakukan adalah diskusi dengan teman sejawat untuk membicarakan apa-apa yang berkaitan dengan pendidikan yang bersumber kepada murid. Kemudian saya menyiapkan perangkat pembelajaran dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Dalam tahap pelaksanaan, saya mengawali pembelajaran dengan berdoa dan membiasakan pembacaan Asmaul Husna dan tadarus bersama sebagai aspek religius peserta didik. Kemudian, sebelum memulai pelajaran, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan kesepakatan pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik murid atau berdiferensiasi. Kemudian, saya menggunakan metode berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Setelah diskusi kelompok, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan sehingga diskusi kelompok berjalan efektif dan hidup. Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan, maka selanjutnya saya memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilalui. Sehingga ada kolaborasi dalam pembelajaran ini, yaitu kolaborasi antara sesama siswa dan guru. Setelah peserta didik melaksanakan diskusi, kemudian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
dan kelompok lain memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan sehingga diskusi kelompok berjalan efektif dan hidup. Setelah diskusi kelompok selesai, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian saya memberikan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilalui. Sehingga adanya kolaborasi antara peserta didik dan guru. Setelah melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan, tentunya ada tantangan yang saya alami. Namun tantangan itu ada solusinya. Di antaranya adalah tantangannya masih ada peserta didik yang pasif dalam diskusi kelompok dan cenderung mengandalkan teman. Kemudian masih ada peserta didik yang malu-malu, bahkan ada yang takut saat presentasi. Nah, solusinya adalah membimbing peserta didik secara personal agar aktif dalam diskusi pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kemudian, agar peserta didik tidak malu-malu atau bahkan takut untuk presentasi, maka saya sering melatih dan membiasakan peserta didik itu untuk sering maju dan berbicara di depan kelas. Berikut adalah testimoni dari peserta didik dan teman sejawat setelah saya melakukan perubahan dalam pembelajaran. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Istiqomah sangat menarik, sangat kreatif, dan inovatif bagi siswa karena menggunakan media digital yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Demikian video kali ini yang dapat saya paparkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.